Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta didik sekalian. Senang sekali Ibu bisa bersama kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat datang di keluarga besar SMA Maulan 3 Ponjong dan SMK Ma'arif Ponjong. Sekolah di bawah naungan LP Ma'arif yang memiliki visi cerdas, berbudaya, mandiri, terampil, berlandaskan iman dan takwa. Untuk materi pengenalan lingkungan sekolah kali ini, kita akan belajar bersama mengenai arti pentingnya wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Siti Utami, salah satu guru di SMA Maulan 3 Ponjong untuk mata pelajaran ekonomi. Silahkan disimak baik-baik materinya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri. Yuk kita mulai materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Nah, jadi apa itu Wiyata Mandala? Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi, bisa diartikan bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Para peserta didik sekalian, ada 5 unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Mari kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur selanjutnya adalah guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, atau mereka harus menciptakan hubungan yang serasi. Unsur yang keempat adalah warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan unsur yang terakhir adalah sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga, sehingga terjalin hubungan yang erat antara sekolah dan warga masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, mari kita lihat sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, dan juga wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan pendidikan, fungsi, dan tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Sebagai tempat pendidikan formal berlangsungnya pembelajaran, maka sekolah berfungsi untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian, dan yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang keempat adalah kemampuan berkarya. Mari kita lihat apa toh fungsi sekolah itu. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara kepala sekolah, guru, pengelola pendidikan, siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan hal ini digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Selanjutnya kita akan melihat apa
apa ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Yang pertama, ada guru dan siswa. Adanya guru dan siswa ini nantinya akan menimbulkan kegiatan proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Dan yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Tentunya hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945. Hal penting yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala selanjutnya adalah prinsip sekolah. Prinsip yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, OSIS misalnya, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Prinsip yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam hal bimbingan ini, peran pendidik atau guru berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua atau bahkan menjadi seorang kakak dan juga teman. Prinsip yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusif. Prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang disampaikan oleh Howard Gardner. Howard Gardner memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Prinsip yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Prinsip yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan interaksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Prinsip yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Hal ini tentunya sesuai dengan pendidikan karakter bangsa. Prinsip yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya.
Prinsip yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, para peserta didik sekalian, sebagaimana kalian ketahui, sekolah sebagai lingkungan pendidikan merupakan tempat peserta didik belajar dan guru mengajar, tempat menuntut ilmu, membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, iptek, serta berbagai keterampilan peserta didik. Sehingga sekolah tentu saja tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Di antaranya, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Lalu, bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Ada 2 tahap dalam mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa serta warga masyarakat di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa orientasi sekolah. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Tahapan yang kedua adalah tahap represif. Tahap represif adalah upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan.
Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian tadi penyampaian materi wawasan Wiyata Mandala yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.